Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel Misteri Malam. Yang kali ini kita berada di tempat di belakang sekolahan yang Ismail kemarin lihat menambahkan cerita ya? Ya, yang cerita kemarin itu bang. Dan di sebelah kirinya ada apa? Bekas Depo ya? Depo kontainer yang sudah tutup. Nah, pada malam ini kita akan kembali bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang dulu pernah aneh alamin dan pernah Mbak Dayat alamin. Masih ada ceritanya? Masih yang ada. Lanjut, ada beberapa ya? Masih ada beberapa lagi. Kemarin tuh sempat lupa. Saya sekarang masih udah ingat lagi nih. Ya, udah. Berarti makanya kita bikin konten lagi. Iya benar. Ya, Bang Kosem dulu nih. Jadi Mulai. Ya, nggak apa-apa, silakan Bang. Oke, silakan. Dulu Ane pernah kerja di perusahaan. Perusahaan itu ya perusahaan kayu di Marunda. Ane kerja selama 5 bulan, kontraknya itu 6 bulan bang. Kontrak 6 bulan. Pernah udah dapat 5 bulan nih, tinggal sebulan lagi kan habis tuh kontrak. Dapat 5 bulan, di situ ada tuh karyawan lama, bahasanya ada karyawan lah. Dia ngomong sama Ane, bang, kenapa? Sebelum kemari dia bilang masuk ke PT itu sering banyak bang yang kesurupan. Kesurupan apa maksudnya? Pokoknya banyak lah, kesurupan massal bisa katanya. Dan lebih ekstrim lagi, pernah tuh kan namanya ada lah, kalau misalnya kesurupan ada yang apa namanya ngeluarin atau gimana tuh bang, ya taruhlah ada yang orang bisanya lah bisa ngeluarin itu. Dia bilang, tapi semenjak lu masuk itu nggak pernah ada kesurupan, dan ya yang sering ngeluarin itu udah merasa kecapean. Dia bilang masa kecapeannya dia nantangin bang. Dia nantangin waktu pada malam itu, dia mungkin pada malam itu banyak yang kesurupan tuh bang. Dia kalau misalnya nangin sendiri kan capek tuh, dia sewot ceritanya bang. Terus dia datang ke gudang yang banyak makhluknya menurut dia. Pas lagi ditantang itu makhluk katanya, itu nongol tiba-tiba di depan muka dia. Dan dengar kabarnya kata digampar. Seketika itu pun dia pingsan. Itu maksudnya nama bukan laki-laki itu lah. Bang, sorry bang. Iya. Tunggu bang. Iya. Lu denger nggak bang tadi bang? Iya. Di samping ya? Hah? Di sebelah. Di belakang gua denger bang. Oh gitu. Iya. Mana? Masih ini nih, belum denger ini. Tapi belum denger ya? Belum denger. Anak lagi asik cerita ini. Ayo denger tadi bang. Oh gitu. Kalau aneh ngerasain lagi panas doang ini sebelah kanan. Ini dari belakang ini. Ini kayak bahasanya kayak dibakar ini. Kayak ada apa sih namanya? Ini di belakang ini bang. Gitu. Nah, ini ngerasain ini panas nih badan nih. Di samping kanan. Ada tuh suara. Nah, terus lanjut dulu deh bang. Terus pas dia datang katanya di depan orang itu digampar, terus dia pingsan. Malam itu pun langsung dibawa ke rumahnya katanya. Dibawa ke rumah laki-laki itu ya, yang bisa itu. Seminggu kemudian katanya meninggal. Yang itu? Yang bisa ngeluarin itu ya, sering ngeluarin itu kan. Nah, pada malam itu Ane dengar begitu, Ane merasa tertantang. Merasa tertantangnya, apa iya makhluk bisa matiin orang? Ane pikir gitu. Terus pada malam itu Ane ceritanya masuk sore jam 3, pulang jam 11 malam. Pas jam 10 malam teman Ane ngajak Ane ke apa namanya? Ke gudang ya? Yang katanya ada makhluknya itu. Yang katanya pernah bikin mati orang itu. Baru masuk ke gudang bang, baru kaki pertama masuk selangkah, baru pas ke itu kerasa udah bang, dari ujung kaki, dari ujung jempol kali itu sampai ke ujung kepala udah ngegeber bahasanya. Waduh, merinding nggak karuan, udah masuk ke udah kayak masuk ke alam apa kalau udah.
auranya udah aur-auran bahasa itu. Anak pikir di situ, wah ini kayaknya makhluk bukan sembarang makhluk nih. Itu auranya masya Allah. Buset. Ini kalau misalkan digambarin makhluk mungkin gede ya gede banget nih. Tapi kan malam dari hari itu pun malam itu pun aneh nggak ngerasa apa sih, nggak ngelihat makhluk, belum melihat makhluk bang. Sampai sekarang pun cuma di alam wirid atau di alam apa doang bisa ngelihat. Tapi di alam nyata belum bisa ngelihat. Nah malam itu aneh berusaha untuk apa ya? Cuman ngobrol, bahasanya cuman ngobrol sama dialog lah. Makhluk, katanya lu pernah matiin orang. Gue pengen ketemu sama lu. Bahasa gitu dong. Pada malam itu nggak ada terjadi sesuatu tuh. Nggak terjadi sesuatu. Namanya kan pulang jam 11 malam. Terus pulang kan, tidur dong. Pas tidur bang. Itu tiba-tiba berasa astagfirullah, aneh lupa tuh bang. Itu bukan pulang malam, pulang pagi. Jam 11 malam masuk, pulang jam 6. Jam 7 pagi. Terus sampai rumah biasanya kan jam 7 pagi. Kan kondisi ngantuk berat lah bang, malam begadang. Itu berarti aneh Mas Budang bahasa jam 12-an atau jam 1. Masuk jam 11 kan. Aneh pas pulang. Aneh kan namanya udah taruh baru pulang kerja, nggak langsung tidur bang. Jadi kayak ngopi dulu, ngerokok dulu, baru udah tidur. Pas tidur Harus jalan dong, denger bang. itu dia, itu ada sebelah itu makhluk atau sebelah ini orang lah, coba orang lagi. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Coba native ya. Mana ada yang jalan lah. Nggak ada. Iya kosong bang. Tapi kayak ada suara jalan. Ini udah mulai diganggu nih bang. Oh gitu. Iya. Tadi Udah sampai mulai diganggu nih. Lanjut. Aneh tidur. Ente pagi Aneh tidur. Lanjut. Jadi pada aneh tidur itu antara ya bahasanya pas lagi mau tidur kan bahasanya kan udah masuk ke alam itu bang. Langsung ke malah ya. Aneh mau ngelepas bahasanya. Itu ada yang datang bang. Itu makhluknya perempuan. Di mimpi Di alam ente. itu ya. Itu perempuan datang, kenapa dia bilang kenapa kamu berani melawan ibu? Aneh sampai sekarang tuh berpikir itu ibu siapa? Sedangkan yang aneh tahu kan ibu kandung aneh sama ibu angkat aneh. Ini ibu siapa saya itu? Saya nggak ngelawan kok. Saya cuma pengen tahu. Kan saya bilang saya pengen kenal siapa yang telah membuat yang orang kerja di sini mati, begitu kan? Dan saya cuma berpikir emang ada makhluk yang bisa membuat orang mati kan gitu. Karena yang aneh pikir kan karena makhluk kan manusia kan ada lebih tinggi daripada mereka kan gitu. Menurut aneh ajaran gitu kan kita. Enggak, kamu udah berani itu sama aja kamu berani ngelawan saya bahasanya. Lawan ibunya. Nah saya pikir ibu siapa nggak tahu dah bahasanya. Terus ya udah maksudnya kalau begitu ibu maunya gimana? Saya bilang. Tanpa banyak basa-basi itu makhluk bang itu nyerang aneh lah bahasanya. Itu bang muka aneh kayak adonan bang, perasaan aneh itu kayak unyang-unyang gitu. Wah nah ini kok muka bisa lebar bisa panjang gitu bang, kayak bikin apa sih terigu. Ya Allah ini muka kok digini-giniin, aneh nggak terima tuh. Jangan begitu loh, sakit nih dia bilang gitu kan. Langsung aneh baca tuh perasaan waktu itu pakai apa ya, pakai surat lah bang, tapi bukan ayat kursi waktu itu, makanya beda ya? Beda ayat lah. Aneh baca, kayaknya baca Al-Fatihah waktu itu. Al-Fatihah tahan nafas, asalnya antam Allah Akbar kebakar. Itu ibu-ibu itu, makhluk itulah bahasanya. Pas makhluk yang perempuan itu kebakar, nggak lama lagi datang yang laki-laki. Gede, tinggi. Bahasanya kalau ini mau udah kayak jin tomang kali. Terus ya bang, terus dia bilang kenapa kamu bunuh istri saya? Saya bilang ya dia udah inin saya bilang udah nyakitin saya, ya udahlah terpaksa lah.
Tapi sama Allah alam itu bisa kebunuh, masalah makhluk bang. Tapi dalam gambar saya itu cuma kebakar. Jadi makhluk itu sebenarnya nggak bisa mati kan kalau dia akan hidup selama sampai hari kiamat. Tapi kebakar bisa, mungkin itu juga. Ya mungkin dia pindah tempat doang. Pindah tempat doang kali ya, bisa jadi. Dia bilang ya, kamu udah ngebakar istri saya, bahasanya gitu kan. Apa yang bilang membunuh istri saya nggak tahu juga dah. Jadi ya udah lah, maunya gimana ini? Karena dia dengan keselnya dia nyerang saya bang. Nanti nggak denger bang? Apa nih? Ini yakin aneh. Ada Suara cewek bersenandung tapi bahasa Jawa. begitu. Perempuan. Dia sebelah mana bang? Kiri atau kanan? Kiri sini bang. Sebelah kiri, iya. Tapi terus bang, kuping aneh. Belum. Ini cuma ente doang nih. Makanya dari tadi aneh udah Aneh cuma baru cerita-cerita doang, tapi ente ngerasain. Iya, dari tadi nih aneh udah ngerasain bang. Terus dia ngajak dialog nggak? Tadi aneh dengar serius. Dia ngomong apa? Dia ngomong apa nggak? Cuma sandung aja. Nyanyi Jawa gitu, Jawa kuno lah. Ada gamelannya nggak? Enggak ada. Nggak ada. Dia cuma nyanyi sendiri aja. Terus bang, Terus. lanjut bang. Jadi bahasanya aneh waktu itu malah udah anak pikir aneh ngebaca surat itu Al-Fatihah bisa ngebakar itu yang perempuan itu istrinya katanya. Nah aneh coba lagi bang, pakai ayat itu lagi ke suaminya. Dan ini dia tidak mempan sama sekali bang. Kekuatannya mungkin bahasanya lebih dahsyat daripada perempuannya kan daripada istrinya. Aneh di situ udah takut bang. Waktu itu makanya masih bujangan, belum nikah. Aneh pasan lari bang, dikejar tuh sama tuh bang. Aneh ketahu karena aneh ngeluarin bahasanya pakai surat, pakai itu ajian, bahasanya masih baca inilah kewalahan. Aneh lari. Pas waktu aneh lari, perasaan aneh mental. Jadi aneh lah dalam mimpi itu aneh mental tuh. Aneh duduk perasaan tuh beginilah bahasanya. Dan aneh melihat diri aneh dikejar-kejar sama itu makhluk. Aneh berpikir ya Allah itu bang, kayaknya tolonglah begini ya. Ini aneh nih, kecil nih. Ini makhluk segede gini bang. Ente bayangin aja tuh, dikejar-kejar. Ya Allah. Nah, aneh berpikir, waduh, aneh bisa ngeliat nih, diri aneh dikejar-kejar sama itu makhluk kan. Aneh baca lah di situ, aneh bisa fokus tuh. Rasa makin itu lagi. Tapi pas lagi dia pas lagi aneh ketemu langsung nggak kena. Ini aneh pas udah keluar lagi, aneh hantam pakai Al-Fatihah, baru kebakar. Nah, setelah itu dia kebakar juga. Sore kan itu makannya masih sore. Aneh makan masuk malam bang ya. Biasa kan. Allah. Wih. Nah bang, ada yang mau ini. Apa dia? Mau interaksi. Ya mau interaksi tapi Ente tolak. jangan ditolak bang. Gak mau nih. Apa makhluknya? Perempuan. Kalau gede ini bang, hitam. Oh. Ini ada di posisi belakang kita ini bang. Bener nggak? Coba, ente coba ini deh bang. Tadi ngerasa sih di belakang bang. Lagi panas banget itu bang. Aneh Kayak ngerasa di ini belakang. badan aneh kayak Dari tadi nih, aneh ngerasa di belakang. kayak kebakar. Lanjut bang. Aneh coba nolak aja, aneh nggak mau. Terus? Nah, pas apa namanya, pas hari itu kejadian itu kayaknya itu hari apa ya, soalnya besoknya libur deh bang. Nah hari Senin udah pindah shift tuh bahasanya tuh, dari shift malam ke shift 3-2. Nah shift 2 dari itu mulai kayaknya masuk sore kan. Hari Senin masuk sore, aneh kan berusaha masuk lagi kan, masuk kerja hari jam 3, pulang jam 11 malam. 11 malam
itu udah mulai ada keganjilan. Keganjilannya biasanya kan kalau misalkan jam 3 kan udah sebenarnya kan waktu itu sholat asar jam 3:30. Jadi kita kerja jam 3, kerja sebentar, 3:30 kita keluar mau ibadah, mau sholat asar. Hari itu aneh mau sholat asar. Kan ada security bang. Pas lagi mau keluar dari itu, kan ada security. Pak, saya mau sholat asar, Pak, mau izin Pak, mau sholat asar. Dia bilang nggak bisa. Kata dia, kenapa nggak bisa? Sekarang peraturannya harus pakai ID card. ID card. Jadi saya nggak boleh sholat nih Pak. Ya nggak boleh, mana ID cardnya? ID card cuma satu Pak di supervisor. Saya bilang gitu. Kalau misalnya satu bagian itu kan ada 30 atau berapa lah, 40 orang bang, satu bagian itu. Kalau dibagi misalnya satu orang 5 menit misalnya, dari jam 3 sampai dibagi 40 berapa bang? 5 menit aja taruhlah, 12 1 jam. Itu jam 4 saya berarti kan, 3:30 berarti sampai 5 cuman 12 orang. Sampai 5:30 berarti cuma 24 orang. Berarti kan ada yang nggak sholat. Anda berpikir, waduh ini Pak saya nggak bagian sholat dong kalau begini caranya. Ya itu peraturannya. Batasin. Dibilang peraturan itu mas sekarang ini. Berarti hari itu aneh nggak sholat. Karena bahasanya aneh mikirin yang biarlah orang-orang dulu yang sholat dah bahasanya. Pikir kalau begini caranya ini nggak bener ini perusahaan. Peraturannya udah nggak jelas nih. Aneh waktu itu nggak sholat berarti aneh kodok dah bahasanya. Daripada aneh nggak sholat sama sekali. Habis pulang soalnya kan bahasanya kalau istirahat jam 6 kan maghrib tuh bang. Berarti aneh dikodok tuh di situ tuh asar. Aneh kode asar di situ. Besoknya ini nggak masuk bang. Aneh pikir ngapain? Terus kalau misalnya aneh berturut 5 hari berturut nggak masuk. Aneh pikir ngapain? Kalau misalkan masuk sore mulu, berarti begitu mulu, berarti nggak bisa nih. Tapi sebelum bahasanya di situ di rumah juga pas hari kan itu kan shift 2 tuh dari jam 3 sampai jam 11. Nah hari Senin minggu depannya kan berarti kan shift 1 dari jam 7 pagi pulang jam 3. Hanya masuk ditolak langsung sama bahasanya kalau ini apa ya yang tukang absen siapa sih biasanya bang, admin apa HRD itu HRD admin HRD-nya. Nah ini makanya asisten HRD lah Ya, nyamperin saya. Maaf, Staf HRD. Mas, mulai hari ini kamu dianggap tidak bekerja di sini lagi. Oh, Kenapa betul. Mbak? Karena kamu 5 hari berturut-turut nggak masuk. Oh, begitu Mbak ya. Saya langsung pulang tuh Pak. Saya pikir saya lebih baik saya nggak kerja daripada saya masuk sholat saya berantakan, gitu kan. Tapi pas itu kan saya kan baru kerja 5 bulan, berarti 5 bulan baru seminggu tuh Bang. Berarti kan kurang 3 minggu lagi sebenarnya kalau mau hitungan kontrak. Nggak lama kemudian habis kejadian itu saya udah nggak kerja tuh, bahasanya ada resign lah ya, ada dikeluarin. Seminggu kemudian teman saya datang, dia bilang, Sim, kenapa? Namanya kalau nggak salah waktu itu Iwan, iya namanya Iwan, tapi udah lama tuh Bang. Saya kerja itu di PT itu tahun berapa ya? Sebelum saya nikah lah, masih bujangan 2000-an. Sim, kenapa? Lu tahu nggak? Tahu apaan? Itu tadi apa gitu kan hari Senin tuh Bang ya. Dia bilang hari Selasa pas lu nggak masuk. Kenapa? Itu di PT ini pada ini apa namanya? Geger kenapa? Itu barang dikomplain. Jadi hari Senin kan begitu tuh. Iya, dibalikin lah. Jadi bahasanya itu kan bahasanya barang kan diekspor tuh. Ekspor ke luar negeri lah bahasanya. Dibalikin lagi tuh. Kenapa? Iya hari Selasa pas lu nggak masuk tuh ada kabar begitu. Kok bisa begitu? Ya nggak tahu kenapa. Dan sekarang malah semuanya di PHK tuh. Ya Allah, bangkrut Bang. Anda berpikir waktu itu emang gimana Bang ya? Itu bahasanya salah bukannya salah ini Bang. Emang udah takdir juga tuh bangkrut PT. Dan bahasanya
Iya pantas aja bangkrut, orang mau ibadah dilarang, Iya, di bener. apa namanya ibadah di Mau sholat dilarang, nih dibatasin lah dibatasi. istilahnya. Makanya kalau misalkan waktunya yang panjang boleh. Iya. Kayak misalkan sholat isya panjang nih, boleh pakai boleh dikat. lah. Itu pun bisa di rumah. Tapi kalau pendek-pendek jangan. Kalau sholat maghrib bang, kan istirahat, mendingan jam 6 sampai jam 7 istirahat masih bisa tuh kan istirahat sih. Semuanya bisa lah ya berjamaah. Tapi asar dibatasin begitu, pakai edikat, pakai peraturan edikat ya nggak bisa dong. Berarti jadi gimana? Ya udah gua aja sekarang udah keluar, itu teman saya. Ya udah lu terima aja takdir lo. Sama gua juga takut udah keluar, lu keluar sama aja. Ya, iya bener lah. Sama-sama. Sama keluar. Iya, sama-sama. Diapain Itu, lah? nah, Yes. Apa tuh? Ada, nggak apa-apa. Nah itu waktu kerja di PT itu menurut Ani itu udah ekstrim banget bang. Nah pernah lagi Ani kerja di maksudnya apa ya, reparasi apa namanya, bikin apa ya, kalau sasis apa bang, kontainer tuh buntut ya, Sasis ya, buntut. rangka. Nah, rangka doang ya. Heeh. Aneh bahasanya kan waktu itu diajak sama abang ipar, lu masuk situ tuh kerja. Padahal saya aneh nggak bisa kerja begituan bang. Udah masa lu cuman gerinda sama apa namanya? Nggak bisa gitu ya. Kalau gerinda sama itu ngapas nggak bisa lo. Bisa sih, ya udah kerja aja. Aneh kerja tadi di situ tuh. Tapi masanya di situ aneh pas aneh kerja. Aneh pernah megang gerinda. Megang gerinda. Lagi kencang-kencangnya itu gerinda, itu itu copot bang. Gerindanya. Gerinda bisa copot dari pas aja muter kencang banget, set cepluk, ya Allah. Anda berpikir, oh, alhamdulillah masih dikasih selamat. Nah, makasih selamatnya, itu gerinda bisa copot sendiri dari, kan diikat bang, udah diikat itu setengah mati bahasanya, udah kencang lah, nggak mungkin bisa copot begitu. Tapi bahasanya alhamdulillah Anda dikasih selamat pada waktu itu tuh. Anda langsung itu tuh mohon juga, ya Allah ini di apa nih di tempat ini kayaknya garasi loh bang ya, tempat ini apa sih makhluknya kayak gitu kan. Nah Anda mimpi perasaan bang, Anda mimpi, Anda diajak tuh kayaknya ke alam itu. Pas Anda mimpi Anda ingat kayak banyak binatang bang, kalau ada kambing, ada sapi, ada kebo juga. Itu kambing dan itu ada tenda juga tuh. Aneh ditugasin malam di mimpi itu untuk suruh masukin kayak kambing, sapi ke dalam tenda. Nah ini ada satu makhluk. Dia bilang kebo tapi berdiri. Udah kayak di film-film loh bang, berdiri matanya merah. Saya bilang sama dia, makhluk masuk. Apa saya bukan makhluk, maksudnya kebo masuk lu. Sah. Nah waktu itu dia ngomong bahasa Sunda. Sah mana yang ngatur orang untuk masuk ke ini tenda. Iya. Saya bahasa Sunda kan nggak belepetan bang, nggak paham banget. Orang bahasa Betawi nggak usah ngajak Sunda. Terus? Ya ini mas saya ditugasin untuk suruh masukin binatang. Tak bisa, bahasanya tak bisa, mana yang ngatur orang, saha mana? Kalau situ nggak masuk saya domelin nih, sama juragan bahasanya gitu. Dalam mimpi itu saya punya juragan bang, suruh masukin binatang dalam itu. Dan saya waktu itu, kalau situ bahasanya, oke, kalau begitu, mari kita tanding. Kalau saya kalah sama kamu, kalau kurang kalah kamane, ya kurang masuk dah ke tenda gitu. Jadilah saya bilang, ayo. Nah saya di situ ngasih peraturan. Barang siapa yang bisa kesentuh duluan, berarti kalah ya. Dia bilang siap. Nah itu dia tadinya berdiri bang, langsung kayak wah ya Allah bisa keluar jurus bang. Itu kebo bisa. Dia kayak orang. Ini bukan ini orang apa? Saya bilang orang apa kebo? Pas lagi dia mau ngeluarin jurus, hanya toel doang. Terus dia biasanya toel sat gitu kan badannya. Langsung
saya bilang kalah ya. Kalah kenapa? Kalau kita belum tanding apa-apa di tadi peraturan apa saya bilang. Siapa yang ketawa duluan dia kalah. Iya, benar katanya. Saya kalah ya. Jadi bahasanya jadi ini lagi. Jalanlah dia ke tenda itu masuk. Nah, abangnya teh ngeliat apa? Ada yang nyundut ente? Lanjut. Nah, besoknya itu bahasanya kan siluman itu kebo ya. Ini bukan beneran mah itu makhluk apa siluman apa nggak tahu deh bang. Itu malam mimpi. Nah, seminggu kemudian ada yang ini kayaknya kalau ini mah inilah. Kalau ini truk lah bang. Jadi ada truk nitip di garasi itu. Jadi kalau namanya truk kan ada supir ada connect. Namanya bahasanya dia nggak ada ke tempat tinggal berarti tidur di mobil. Besok pas pagi terus seminggu kemudian tuh bang pas saya masuk kerja itu ada cerita. Wah sih abang ipar tuh semalam ada supir mau connect nggak bisa tidur. Mana bang? Itu mobil digoyang-goyang. Bener kayak digoyang-goyang kayak buset. Wah siluman kebo. Itu emang saya kan dikasih gambar dulu kan sebelum itu kejadian itu bang. Siluman kebo, kekuatannya bang. Berarti kan bisa goyangin mobil. Berarti gimana? Kalau itu jin bang. Jin ya, bukan siluman bukan. Berarti pada siluman ya. Kekuatannya dahsyat ya. Saya bilang kalau misalkan malam itu saya kena pukul kali, nggak tahu dah bang. Lah mobil bisa goyang kenapa lagi? Saya badannya begini kecil. Emang di garasi itu banyak, ada juga pas saya baru masuk ke, masanya masuk pagi kan, memang pagi terus pulang sore, baru masuk. Saya pikir saya dipanggil tuh sama kawan kerja. Apa ente ngerasain apa ini? Ketuk besi. Ketuk besi. Ketuk besi itu orang bukan, Le. Orang bukan. Bang, Itu dia makanya bang. Dari tadi itu. ketuk besi itu. Iya. Itu bukan jalan listrik bukan? Hah? Bukan jalan listrik. Bukan, beda bang. Beda. Beda lah. Tuh. Lah. Sekarang jam berapa? Coba lihat jam 1. Seharusnya orang ngentong cuma sekali bang. Oh iya. Ini berkali-kali bang. Kalau hansip ya, kalau hansip kan Biasanya- paling kan dia nandain cuma sekali bang. Oh, iya, Ini berkali-kali. Berkali-kali ya. Berarti Ini aneh jadi juga nih bang masalahnya bang. oh. Ini dari sebelah bang ya. Sebelah bang. Tapi kalau dari sekolah mah nggak ada ya. Dari sekolahnya pelanggan doang. Ada juga. Ada. Tapi nggak terlalu besar energinya. Dari sini. Dari situ ya energinya. Nah, apa ada? Tadi aneh ngelihat abang bukan inilah segala dari tadi nggak dengar itu. Aneh. Anda pikir tadi hansip. Wah, hansip nggak mungkin bang. Kalau hansip paling satu kali lah nandain jam doang kan. Iya, Sekarang kan jam satu 1 sekali kentongan ya. Kalau jam 2 dua kentongan. 2 kentongan, 3 kentongan. Ini tadi Ini berkali-kali. kali gitu loh bang. Berarti belum mulai ada yang ini bang. Dari tadi bang. Dari awal kan. Lanjut bang, yang tadi bang. Itu bahasanya pas di garasi itu aneh baru masuk pagi. Itu aneh dengar suara teman aneh. Namanya siapa ya? Lupa aneh lagi. Sama siapa ya? Ya pokoknya si Allah. Iya si Ala. Dia manggil dari kolong kontainer. Kan kolong sasis lah ya. Karena reparasi ya. Bang sih. Aneh spontan dong. Iya. Lu udah datang duluan lu. Nggak nyautin lagi bang. Enggak. Langsung Manggil sekali doang. dia manggil sekali, langsung aneh nyariin bang ke kolong-kolong. Woi, mana lu ngumpet di mana lu? Saya puterin bang itu namanya garasi
ya lumayan lah ukurannya. Luas Nah, lah. bahasanya kalau ini masuk lah. Nah, aneh itu garasi kan taruh cukup lah 4 mobil ya. Ada 4 mobil. Aneh puterin tuh. Setiap kolong aneh puterin. Aneh pikir ngumpet kan. Sampai di pala bahasanya. Ada ini kan pala juga tuh. Ente cek Cek gitu lah dibukain, barang kan Iya. ngumpet di atas nih, enggak ada juga. Kan ada 4 mobil berarti 4 mobil tuh. Aneh itu deh, cek semua. Nah, Ente ngedenger nggak sih? Ente nggak pernah denger ya bang? nah itu dia aneh, pendengaran mata itu bener-bener bang. Tapi kalau sama yang denger ya itu doang, sekali-kali doang sewaktu aku. Ente denger apa tadi? Manggil-manggil nama nggak? Enggak. Jalan air di sini bang. Jalan sini belakang jalan ya. Kesak gitu. Iya. Tadi di sini. Oh tadi emang di sini denger, Tadi di sini. Aneh denger yang di sini. Ya kan? Aneh denger yang tadi di sini. Nah, Tapi yang tadi di di situ sini. aneh nggak denger di belakang. kentongan udah nggak ada lagi kan? Yang itu besi Iya. udah berhenti. Suara kontinel, Tuh jauh di Jauh. depan sana. tapi bisa kedengeran sama kemarin. Denger. Terus bang? Nah, pada waktu itu ya ada begitu. Nggak lama aneh habis muter-muterin itu, habis meriksa pala, datang tuh anak, yang teman aneh itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dih, lu baru datang? Iya bang. Tadi bener, aneh sampai bersumpah bang itu. Wallahi tadi gua denger lu manggil gua. Bang Kosim, lu manggil gua gitu. Makanya gua cari-cari tuh sampai di belakang mobil, di kolong bahasanya sampai ke kepala. Nggak taunya lu baru nongol. Bilang boleh juga ya bu, kata saya gitu kan. Apa sih lagi mau apa? Gua nggak punya ilmu apa-apa. Barangkali bisa ngebelah diri kali ya saya bilang gitu kan. Barangkali. Terus? Terus terang gua nggak punya ilmu apa-apa, dia bilang. Bahasanya gua sholat aja males, lu tahu sendiri katanya gitu. Itu bahasanya ya itu mungkin yang kedua tuh bangnya di garasi itu emang kejadian cuma gitu doang lah. Nah pernah lagi kerja di PT lagi bang, aneh dari situ ke PT lagi. Jadi di PT yang dulu PT kayu tuh, yang kedua di apa namanya tadi apa sasis, reparasi bikin sasis, yang ketiga PT lagi. Ini kalau ini PT ya maksudnya PT minyak lah bahasanya, PT minyak ya bahasanya itu situ mah aneh kerja borongan di PT minyak itulah. Lumayan tuh kerja, lumayan cukup lama, sebulan sampai aneh lumayan ada setengah tahun sampai setahun lah aneh kerja di situ. 6 bulan pertama dia normal-normal aja bang, kerja biasa. Nah pas 6 bulan kedua, namanya kan itu kan 6 bulan nih, sempat di off dulu, ntar masuk lagi. Nah 6 bulan kedua ini ceritanya ada anak baru. Anak baru masuk, kayaknya waktu itu pas masuk apa ya, masuk sore dah, pulang malam nih 11 malam. Jam 10-an dia ngomong, terus bang apa itu ada mana bang di sana bang, apa kayak kebo bang, berdiri petanduk katanya merah kebo. Saya pikir wah ini kayak makhluk yang saya dalam mimpi itu nih gitu kan. Kamera nangkep gak ya? Le? Nangkep gak Le? Gak merhatiin. Hah? Gak merhatiin. Lanjut aja. Oh dulu. iya tadi suara kesak-kesak barusan denger tuh. Lanjut dulu. Itu tadi dari belakang gerobak gitu Le. Kayak ada kelebatan putih gitu Le. Coba aja ntar, barangkali ntar periksa. Jadi tadi sampai mana? Oh dia ngeliat makhluk ya? Iya, lihat.
lihat makhluk katanya kayak kebo gitu. Nah di situ dia bilang, lu ngeliat nggak bang? Lihat apaan? Gue bilang, mata gue belum bisa ngeliat begitu. Dia bilang, lu mau ngeliat gituan bang? Mau? Gue bukain ya. Silakan kalau bisa. Silakan dah kalau bisa. Iya kan lagi kesan kalau bisa. Diajak situ saya ke belakang sama dia. Belakang. Ceritanya mau dibuka lah sama dia kan. Mata saya suruh merem. Dibacain sama dia tuh baca apa gitu dia. Kayak baca syahadat, istighfar, sholawat. Terus dia ngomong, saya titipin ya ilmu saya kepada Bang Kosim gitu kan bahasanya. Terus kalau misalnya dia bilang kalau misalnya saya suruh buka bang ya, siap saya bilang kan. Dibaca sama dia tuh syahadat, sholawat, istighfar, syahadat, istighfar, sholawat. Dia baca ininya, saya titipin ilmu saya ke Bang Kosim. Ditiupin mata saya sama dia tuh. Buka bang, saya buka lah mata saya kan. Saya perhatiin, nggak ada perubahan sih, saya bilang gitu kan. Dia bilang, lihat nggak bang? Kagak. Masa sih bang? Iya, gua nggak ngeliat, mata gua masih begini-gini aja. Di situ bang saya iseng, saya maksudnya orang saya ngomong lah, saya masih bukan iseng ya, cuma ngomong masih cetek ilmu untuk membuka mata gua. Wah bang dia perasaan dengan sewot bang dia tuh orang tuh. Marah ya? Iya, kayaknya kayak marah sama saya tuh. Bilang, waduh, saya salah nih. Mungkin dia sewot kalau langsung saya tinggalin sih sama dia. Saya di belakang tinggalin bang sendirian aja. Jadi dulu tenang aja dia duluan, saya di belakang dia. Terus bahasanya itu saya pulang kan jam 11 malam bang. Apalagi bang? Ini dia sesuatu. Nih, ente denger nggak nih? Bulan. Iya, kesek-kesek dia. Nah, Itu mobilnya bagaimana dia? nggak tahu. Apa kepo gitu? Kepo ya. Ente denger kan? Loh, denger kan? Kesek-kesek. Ini kamera dapet nggak ya suaranya atau gimana nya? Nggak tahu deh. Tapi sih kalau suara apa namanya? Suara tadi yang dia bilang ada yang nyanyi itu aneh nggak dengar. Yang perempuan nggak dengar. Perempuan tadi ada senandung bang. Nandung ya. Kayak Jawa gitu. Posisinya tapi nggak di bawah, posisi kayak di atas, Di atas gitu. nandung gitu dia. Cuman kan aneh bingung, sebelah kan Kosong. depo kosong Iya, kan. nggak ada ini, nggak ada aktivitas bahasanya. Makanya. Nah bahasanya tadi lanjut. Itu bahasanya jam 11 malam kita pulang kan bang. Pulang. Nah waktu itu pas pulang pun anda kan nggak langsung tidur biasanya bang. Biasanya ya makan dulu lah. 11 malam makan terus ngopi. Kira-kira jam 1 anda matanya ngantuk gitu. Anda tidur di situ tuh. Pas tidur itu ya begitu. Entah sadar nggak sadar. Aneh, ada yang ini nih datang ke aneh. Ngebisikin lah, bang, kenapa? Di badan lu ada ular nggak? Ada ular. Cabut lah, saya bilang. Cabut nih bang, cabut. Masa ada ular di badan gua? Masuk gua nggak mau dimasukin ular. Dalam itu bang, anak muda itu megang masuk ke badan saya bang. Pegang tuh kepala ular, kira-kira segini, kepala. Saya ngerasain tuh bang, ya Allah panjangnya itu ular di badan saya, perasaan saya sampai ketarik kan. Ular panjang juga ini. Itu dia ngomong lagi, bang di kaki lu ada pakunya, paku. Cabut lah, dicabut bang. Dalam itu kecabut, paku juga segede. Kalau ini bukan paku berapa? Paku berapa sih yang paling gede bang? Ukuran berapa nggak tahu. Ukuran 12 kali ya bahasanya ya.
Ya mungkin paling gede lah, mungkin yang paling gede Saya lah. bilang, itu lebih gede lagi Pak daripada paku 12. Ya Allah, ini paku gede banget di kaki. Cabut sama dia, cabut. Itu kanan kiri bang, kaki emang aneh kaki itu bang, kondisi lagi sakit. Cabut semua di paku. Aneh bangun, ya Allah. Nggak lama, ya bahasanya aneh terima kasih ya. Ente udah nolongin aneh. Iya bang, sama-sama. Aneh pas bangun, ya Allah. Itu bangun perasaan jam 2. Ada bersyukur bahasanya ya Allah. Tadi mimpi apaan ya? Apa ada ular di badan, ada paku di kaki. Besoknya aneh masuk lagi kan kerja. Itu taruhlah itu hari Senin lah bang. Hari Selasa aneh kerja lagi kan jam 3 lagi. Pulang jam 11 malam kan. Hari itu aneh masuk. Anak baru itu yang mana katanya habis buka mata aneh itu nggak datang. Nggak masuk. Nggak masuk. Nah dia kan anak baru itu 2 orang bang. 2 orang, yang satu nggak masuk yang buka matanya itu, yang satu lagi temennya dia masuk. Aneh nanya sama dia, temen lu mana? Nggak masuk deh bang, katanya sakit. Kenapa? Nggak tahu bang. Tadi gua sambil ke rumahnya dia sakit, ya udah nih berangkat sendiri dah. Itu Senin, hari Selasa dia berarti nggak masuk bang. Nah hari Rabu dia ceritanya masuk nih, anak itu. Dia masuk, langsung bang minta maaf sama saya. Sama aneh minta maaf. Maafin aneh bang ya kalau aneh salah. Saya pikir, waduh, nggak taunya, wah dari dia nih ular itu masuk ke badan aneh, paku, buset. Gue bilang dalam hati bang, berarti gue bilang, lu bisa begitu? Aneh ngomong gitu bang, lu bisa nyantet orang? Ya bisa bang, widih, hebat gue bilang bisa nyantet orang. Tapi kenapa kok gue begitu? Ya itu dia bang, aneh makanya aneh minta maaf sama ente. Bahasanya itu dimasukin begitu, tapi bisa balikin ke aneh begitu. Dia bilang itu ular bang, wallahi dia bilang masuk lagi ke badan aneh, buset. Jadi Masa hari itu dia gitu kena. ya. Jadi bahasanya yang aneh kan cuma bilang kan cabut aja, buang Iya. aja. Tapi kan aneh nggak bilang suruh balikin ke sono, buang sama dia. Gua kan terbangnya udah balik ke yang bikin. Allah, saya alhamdulillah, dia bilang aneh selamat bahasanya. Itu normal bang, udah kayak teman biasa aja bilang. Aneh cuma ngasih wejangannya sama dia. Lu kalau misalkan cuman gara-gara begitu dulu jangan sakit hati. Bahasanya namanya langit, di atas langit bisa ada langit. Lu kalau gitu nih sombong timbulnya. Apalagi gue cuma ngomong begitu malu. Emang gue juga salah waktu itu gue ngomong malu. Ini masih cetek, gue salah, gue ngerasa gue salah. Tapi lu jangan sewotnya langsung bikin begitu sama gue, langsung bikin ular masuk ke gue. Bahasanya alhamdulillahnya untung gue bisa ketolong. Kalau gue ketolong gue mati hari itu, pulang malam itu. Jangan begitu gue bilang. Makanya bang gue juga sekarang, makanya gue mungkin sekarang udah tobat lah. Gue bilang jangan gitu lagi lah. Lagi bilang ada orang begitu tuh nggak boleh lu matiin orang dengan cara begitu. Emang yang punya takdir siapa? Allah. Lu jangan begitu, bikin mati orang dosanya bukan main itu. Kalau kita membunuh satu orang itu bahasanya seperti membunuh seluruh makhluk. Lalu mau begitu lu sama aja membunuh seluruh makhluk, dosa besar itu. Ya bang, gue minta maaf bang, ini ya udah jangan ulang lagi ya. Ya udah gitu. Dia tobat bahasanya bang. Siapa lagi ya? Aneh. Oh iya. Nah ini bahasanya aneh ingat lagi nih bang. Ini bahasanya itu kan yang kerja tuh bang ya. Semenjak itu aneh bahasanya bang ini ya. Setiap aneh kerja di tempat sesuatu yang baru, pasti aneh berinteraksi dengan begitu. Tapi padahal ya terus terang mata mah masih begini-gini aja bang. Sampai aneh pernah berpikir, coba lah, aneh pengen ngebuka mata istilahnya bang. Datanglah, misalkan sama ya anak-anak lah diantarin aneh ke sana kan. Katanya dia bisa bang, orang pinter lah, orang sakti. Oke. Nah aneh datang ke sana, kayaknya waktu itu tuh hari Minggu. Datang ke sana hari Minggu, dia bilang syaratnya harus pakai telur ayam kampung. Aneh beli bang, telur ayam kampung. Misalkan waktu itu disuruh minum berapa ya bang ya, banyak kan, lupa juga guys tuh, kayaknya 9 deh bang. Nanti minum aja gitu. 9 telur lah bahasanya itu, apa 5 telur lupaan itu kan ganjil sih bang. Terus minum telur tuh
bahasanya ya Allah, nah Mentah itu. mentah, Telur. kuningnya doang bang, putihnya mah dibuang. Telur ayam kampung apa? Ayam Ayam kampung. kampung. Syaratnya harus minum telur, udah aneh minum dah tuh. Terus Sebanyak ganjil lah, apa 9 apa 7 gitu aneh lupa bang. Namanya udah lama banget aneh. Gitu. Aneh dibukain, aneh minum dah tuh. malah aneh udah mulai kram nih bang. Allah. Ram gimana bang? Coba ente rasain dulu deh bang. Coba ente rasain dulu bang. Coba ente rasain deh. Aneh merem apa ya? Kayak ada yang mau nyampein gitu bang. Istilah dari tadi ini. Dia pengen interaksi. Kayak ada yang mau nyampein sesuatu aja. Coba deh. Ini dari tadi kaki aneh udah kayak baal. Ini pipi aneh juga udah kayak baal. Ini udah enggak ini. Kalau udah mulai kram. Udah mulai ada mau interaksi ini kalau kayak gini namanya bang. Yang gitu. Ini udah nggak benar. Coba ente rasain kayak gimana. Ini aneh coba konsentrasi ya. Coba konsen aja bang. Jangan pengaruh bang. Ada suara tuh. Kalau dalam gini aneh nggak bisa. Kalau dalam gini aneh nggak bisa ya. Suara ini bang. Suara kayak manusia gitu. Kayak ada mau interaksi aja. Nah, untuk para sahabat misteri malam, kalau misalnya ngelihat sesuatu, bisa dah tulis di komen. Iya nggak bang? Iya. Ini masalahnya dari tadi aneh ngerasain ini. Gitu. Kalau aneh kerasa cuma badan aneh panas. Bahasanya mungkin ya setiap orang kemampuan beda-beda. Kalau ente emang bisa merasa begitu dengan suara, apalagi bisa melihat bentuk makhluk. Paling tadi mah bahasanya. Lanjut deh bang, yang tadi bang, coba bang. Lanjut Iya lanjut aja deh. Nah, ini masih bisa ente tahan ini. Dari tadi sih sebenarnya kayak pengen ada yang masuk, cuman dari tadi aneh nggak mau bang, nggak mau aneh. Tuh, nggak mau aneh. Jangan sampai gitu. Enggak lah, Biasanya kalau dia masuk berarti ente masuknya kalah. kalah. Oke. Jadi lanjut nih. Lanjut bang. Jadi bahasanya waktu itu aneh pergi ke kampung tuh. Kampung. Di sana ada acara dan pada hari itu aneh pengen kan namanya baru nyampe kampung, besoknya aku tiba-tiba pengen ke Tawangmangu. Tawangmangu. Itu daerah di daerah Karanganyar lah. Karanganyar Solo. Karanganyar. Air terjun itu ya. Iya, air terjun. Iya. Tawangmangu. Kalau ke bahasa ini mah Grojogan Sewu. Jadi Grojogan Sewu itu air terjunnya ada 1000 kata dia karena saking banyaknya. Aneh ke situ udah sama teman aneh kan. Ente bisa nganter aneh nggak? Bisa. Ayo Sim kita berangkat. Berangkat. Aneh pergi ke kayak Nyembomenyan bang. Iya. Iya. Kita biarin aja nih. Bukan Bomenyan nih bang. Kayak bau apa ya? Lanjut aja bang. Lanjut aja. Kayak bau kentang itu bang. Kentang busuk. Bukan kentang busuk, kentang bakar.
tahu deh itu mah cuman ada bener enggak. Lanjut ke Grojogan Sewu, lanjut Grojogan Sewu. Hanya di situ sempet lah bahasanya. Nah, denger nggak? Iya. Hah? Suara? Denger? Suara ngekek gitu. Iya. Iya. Denger ya bang? Tahu kamera dapat nggak suaranya? Tapi dia bisa kemari bang ya? Bisa kemari kan? Enggak. Nggak bisa kemari. Dia ada batas bang. Ada batas ya. Kalau di sini cuma di sini doang ya. Ada batas bang. Lanjut nih. Lanjut. Grojogan Sewu. Aneh di situ. Aneh dulu waktu itu pernah ke sana waktu masih kecil bang. Masih kecil taruhlah SD lah kelas 4. Nah ini kesana lagi sudah nikah. Aneh nikah tahun 2004. Ya, waktu itu tahun 2006 lah anak udah lahir. Anak yang berapa itu? Anak pertama. Anak pertama. 2006an ke saya sana lagi. Berarti beberapa tahun lama dah ke saya bang. Aneh kelas 4 SD kayak umur 11 lah. Ya 11 apa 11. Udah pokoknya puluhan tahun lah. 20 tahun bisa ada tuh. Aneh kesana lagi. Aneh di hati cuma ngomong, kok Grojogan Sewu ini Tawangmangu ini kok kotor. Jadi bahasanya di bawah air terjun itu pinggir-pinggirnya kok banyak sampah-sampah. Aneh cuma di situ aneh cuman batin bahasanya, cuman bahasa batin ya, bahasa hati. Wahai penembus ini, saya ingin ketemu dengan Anda. Saya cuma ngomong gitu bang. Nggak lama dari situ, aneh pulang kan, ceritanya pulang sore dah tuh. Pulang sore sampai sore. Nah, pas malam-malam aneh ngantuk kan tidur. Waktu tidur itu aneh kayak diajak bang, itu mah benar-benar diajak lembut itu mah, nggak kayak yang kayak aneh pakai nembak begitu bahasanya, nggak pakai kalimat Allah Akbar tuh enggak. Aneh diajak lagi ke Tawangmangu itu. Apa yang dirasain ini? Aneh yang lihat. Ada sosok pocong bang. Gimana? Yang kita lihat. Iya pas tadi aneh merem gitu ya. Di belakang. Di belakang bang. Ada sosok pocong. Dia ngeliatin kita. Senderan tembok bang. Senderan itu gimana ya? Miring gitu benar. Iya. Kayak pohon pisang miring. Gini dah, kalau boleh aneh contohin. Nah. Gini. Nih. Oh, Tuh. miring begitu. Gitu. Dia ngeliatin kemari. Hah? Ya, terasa ngeliatin kemari. Ayo arahnya ke sini. Nah, ini yang aneh bingungin, ini samping ini rasa sakit apaan bang? Nggak ngerti ya dari tadi juga bang. Tadi ya. Nggak tahu deh kamera bisa nangkap apa enggak ya. Cuman tadi aneh gitu sih. Sambil lanjut lagi cerita. Lanjut aja bang, gak apa bang, biarin bang. Cuekin aja lah. Aneh. Nggak tahu kalau ente ngerasa kayak gimana ya. Ya kalau aneh ngerasa tuh cuma badan panas nih. Terus terang nih badan panas. Lanjut bang, lanjut bang. Dan bahasanya ya yang geberan sini ketimbang di gudang kemarin bang. Terus terang nih. Kalau gudang aneh bisa
masih biasa itu, masih nggak. Saya pikir nggak terlalu begini, ini begini banget ini. Kalau gudang kemarin itu ini ngerasa itu dari awal emang udah ada ini bang, traksi. Tapi di sini lebih dahsyat. Di sini dari awal Awal juga malah ya. tadi ya Sebelum kita bikin konten juga bahasanya kan, ente udah ngerasain ada keanehan. iya. Motor ente mati tiba-tiba. Lanjut bang. Oh biarin doang. Itu aneh diajak ke net apa bang? Enggak lanjut. Aneh diajak ke di bawah pas aneh ngomong itu di pokoknya di pinggiran air terjun lah bahasanya. Itu batu-batu itu. Aneh situ ketemu seorang nenek-nenek. Dan bahasanya waktu itu saya ngomong. Lanjut bang, gak apa-apa bang. Aneh Biarin ngomong. bang. Lanjut aja bang. Lanjut aja. Ya aneh lanjut adanya pandangan ke sono jadinya kagak ini. Apa sekarang aneh kan ngeliat bang. Oh gitu. Aneh ketemu nenek. Saya bilang, nenek siapa? Nenek itu ngomong, saya dia penunggu air terjun ini. Oh, gitu. Kok nenek mukanya? Asli bang, gua merinding nih bang. Nah, Iya, mohon maaf ya. nah. Nanti bisa nggak bang, lihat di situ tuh bang? Mungkin kamera mah nggak dapet kali ya. Nih di atas gentengnya ini. Itu kayak ada gambaran sosok monyet hitam nangkring gitu bang, kayak monyet gitu. Iya. Ya nggak tahu deh. Neneknya ada deh. Iya. Makanya masih kotak nih, Bang. Udah kerja. Ini palanya di sebelah sini. Palanya di sini, tapi badannya agak ke sana. Tapi cuma ngeliatin doang dia. Iya, nggak tahu deh kameramen tuh. Coba. Tapi dia Cuma perasaan aneh aja ini. coba kamarnya disorotin ke atas. Lihat. Coba Bentar. ke pohon itu lihat. Biar pemirsa nggak penasaran. Nah, soalnya nih ini cuma Mbak Daya doang yang ngeliat nih, aneh nggak ngeliat malah. Awas. Tahu nangkep apa enggak? Coba ente bang, yang ente lihat aja bang. Enggak. Ini Mana bang coba ente? mana tadi ya? Ah ini nih. Tuh pala aneh udah berat ini bang. Ini. Nah ini. Ini kosong ini. Di sini. Enggak, ini maksudnya ini kosong kan, nggak ada apa-apa. Ini lahan kosong. Dari tadi ada suara besi, ada apa? Nggak ada, kosong, emang kosong. Nah tadi tuh suara besi tuh dari situ tuh. Iya, nggak ada apa-apa sih. Aneh nggak dengar tuh dari situ. Tadi suara Kosong, besi. kosong, kelihatan lah kosong. Ini pohon. Nah ini di atas sini tadi. Pohon seri ini. Nih di atas sini. Nah di Seri. atas itu tuh. Yang ente lihat pocong di mana bang? Hah? Ente lihat Nah pocong di mana? pocong di sini nih tadi nih. Sini. Iya. Nih di sini. Dalam. Di sini dia senderan. Ini kosong juga. Nih. Sekolahan ya. Tapi aneh tuh bingungnya gitu bang, istilahnya dia di sini, tapi palanya nyampe ke sini dia sender. Iya. Itu tinggi ya? Tinggi bang. Tinggi. Tinggi. Ini kosong. Tadi ini pala udah mulai kesemutan lagi nih bang. Bentar ya. Tadi ada suara apa-apa. Suara jalan, gering jalan di sini. Ya dari tadi di sini suara jalan. Nah, tadi kita sampai situ bikin konten juga ada suara jalan juga tadi. Mungkin cukup sampai di sini. Tadi
Enggak. Jadi anda dengar tuh suara tuh. Iya, apa? Apa kayak mau ajak dialog bang. Tadi ini makanya nih bilang sama Makanya ente. bilang jelas itu. Makanya tanya Kamera nih. lagi off tadi. Hah? Kamera lagi off. Ini sekarang? Saudara, udah. Ini jatuh. Hah? Kopi. Apa? Kopi. Oh. Gelas kopi. Nah itu Bisa gitu kan? Gelas kopinya kameramen. jatuh. Gitu. Itu kalau misalkan yang itu kan kita tadi ke arah sana semua nggak ada yang Dahsyat itu. aneh-aneh nggak ini loh nggak itu ini. Makanya tadi aneh suruh bilang gitu bang, coba ente konsen bang. Ya, itu Kalau kalau tadi ada kayak istilahnya gini, nah, itu ada satu lah istilahnya dia tuh kayaknya tuh selalu pengen ngedeket gitu bang. kapan itu jatuh? Enggak, bukan. Ya. Kayak suara pengen ngedeket, bukan suara lah. Dia tuh kayak ngedeket kayak gitu dan itu dia sempat istilahnya tuh Ngobrol. iya Dialog. iya kalau bahasa kita mah ya bahasa kita aja lah ya istilahnya ya lu ngapain di sini gitu istilahnya gitu lu ngapain di sini cuman anda bilang ya istilah kata cuma bikin konten aja gitu ya terus ya istilahnya dia kayak bilang tuh lu ganggu gua lu sama yang lain gitu. Dia bilang begitu. Iya, ya cuman ya aneh cuma bilang ya udah aneh minta maaf Nah, gitu kalau emang aneh ganggu gitu ya cuman ya udahlah istilah kata jangan marah atau kayak bagaimana gitu kan kita juga istilah kata kan bikin konten kayak gini kan nggak ngeganggu gitu loh kecuali lah nah, kita ngadain atraksi apa kita manggil kan bahasanya nah kita ngundang Kita atau ngundang, apa ya. baru di situ boleh lah ngerasa keganggu supaya cuman kan kita kan enggak gitu biasa aja kan ngobrol aja Bang. iya Cuma cerita doang. iya nah, yang tadi aneh bilang itu ya itu yang kayak sosok gede tinggi terus hitam itu dia yang selalu dia betul kayak ini Posisi dari mana bang? kayak kerak Oh, gede gitu pokoknya kayak kerak posisi dari belakang bukan kera bang. Anda dapat sinyal nih. Ah, Kingkong apa? ya? Iya gede gitu pokoknya Dapat sinyal doang nih kingkong. dari belakang sini pokoknya dari tadi tuh gitu Mukanya juga kayak kingkong ya? nah ini nggak terlalu merhatiin mukanya pokoknya dia sosoknya gitu lah Kekar bahasanya. ya gede tinggi gitu udah biarin bang lanjut bang Ketemu nenek. Mm-mm. Saya bilang itu siapa nih? Dia bilang saya penunggu. Karena tahu ngomong ini. Mm-mm. Kok nenek mukanya begitu nih? Yang aneh lihat bang, Gimana mukanya? mukanya itu penuh apa ya? Kalau ini mah Ramai banget tadi. Wih. kayak Terus bang biarin bang biarin aja. kayak apa bang? Kayak ya buruk lah bang. Mm. Kayak daging tumbuh di dalam tuh. Oh. Kayak tumor lah begitu kan. Mm-mm. Tapi gitu lah. Blender gitu dalamnya lah bahasanya. Udah bahasanya nggak terawat lah. Itu menandakan nah, kenapa anda berpikir karena itu tahu kamu jadi kotor. Dia bilang, "Cuk," dia ngomong saya cucu tuh manggil saya. Ya kayaknya kan saya beranggapan dia nenek pantas lah saya dia manggil saya cucu kan. Ada apa nek? Tolong bantu saya. Bantu apa nih? Mm-mm. Tolong obatin saya. Mm-mm. Dengan cara apa nih saya ngobatin nenek? Mm-mm. Mendekat. Mm-mm. Mendekat ke air terjun Bukan itu. main terjun, suruh mendekat ke arah nenek-nenek Oh, itu. nenek itu. Udah nek saya udah mendekat nih. Dia bilang apa? Mm-mm. Ini maafnya bukannya kita apa ya? Dia bilang cium saya. Mm-mm. Cium apa nek? Cium bibir saya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan kan bahasanya namanya di alam itu kan apa juga nenek-nenek bang Mm-mm.
kita nggak ada nafsu di situ bang, karena nenek-nenek kan. Heeh. Apa mungkin perbuatan dengan begitu, ya udahlah saya ikutin tuh. Heeh. Saya cium dah itu bibirnya. Itu bang, dalam hitungan detik itu yang perasaan nenek kan tadinya banyak daging tumbuhnya bang. Itu pindah ke saya. Dagingnya itu Ya Allah. berubah jadinya. Ya Allah, di badan perasaan khusus mukanya. Ya. Dia bilang apa? Pas udah mulai pindah semuanya bang, itu neneknya berubah. Jadi seperti usia 25 tahun. Ya Allah bang, cantik. Nanti. Pas gitu bahasanya putih bersih, kuning langsat. Ya Allah, cantik bahasanya. Tapi tetap aja, saya manggil dia nenek. Karena walaupun dia cantik awalnya tetap nenek. Terima kasih ya cu dari nolong saya. Sama-sama nih. Kalau emang saya bisa ngebantu nenek ya udah. Terus terang nih, saya pengen ketemu sama orang yang bisa ngobatin saya, tapi belum ada. Tapi ya, semoga pas hadir saya begitu, makanya dia bilang terima kasih sama saya. Nah hadir cucu di sini emang nenek tunggu-tunggu. Saya pikir lah saya orang Jakarta bang. Saya suruh ke saya nikah sama orang Solo. Dan saya juga pengen ke Tawangmangu. Terus masuknya sinyal juga tuh bang. Dan termasuknya saya dipanggil untuk ngobatin nenek gitu. Penunggu Ya? sih itu. Udah cuy, udah. Tapi ente nggak kenalan dong. Itu nenek itu siapa namanya? Itu dia. Aneh bahasanya kalau gitu itu lupa tuh bang. Ini bahasanya udahlah. Saya niatnya cuma bantu orang, Iya, bantu nolong lah. nolong. Walaupun orang atau makhluk ya kalau misalnya bisa tolong ya tolong. Tapi pas sudah itu kan saya bangun bang dari tidur saya. Saya bangun dari tidur saya. Itu seluruh badan saya gatal semua. Ya Allah, gatal. Tadinya nggak gatal jadi gatal. Jadi kayak timbul apa ya? Timbul biang keringat bang. Gatalnya tuh kayak bentol-bentol gitu. Bentol gitu. Saya pikir waduh ini kali Bintik ya. Kan lah ya. pindah ke saya bang penyakitnya kan. Waduh ini saya ngebersihinnya dengan cara apa ini? Iya kalau dia bisa saya sembuhin lah sayanya. Masa saya harus cari. Aduh udah kayak gitu. Awang. Lanjut aja bang, apa mobilmu? Nah bahasanya waktu itu saya pikir dengan cara apa nih saya ngobatin diri saya bahasanya kan. Saya gitu rasa suruh puasa bang. Jadi saya puasa sampai niatnya sampai gatal-gatal gitu hilang dari saya. Iya. Terus Pas udah mulai kayak perasaan dapat baru 8 hari 9 hari itu gatal hilang. Ya udah saya berhenti. Saya puasa tuh 9 hari itu ngebersihin itu. baik, para sahabat Misteri Malam, itulah cerita atau pengalaman mistis yang dialami oleh Ustadz Kosim atau Ustadz Gondes. Iya bang ya. Iya. Untuk para sahabat Misteri Malam, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Teruslah dukung channel Misteri Malam. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.